Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Nggak apa-apa, masalah kecewa itu kan hal biasa. Itu haknya dia untuk kecewa. Nah, inilah masuk hal-hal yang beratkan. Saya yakin penuntut umum akan memasukkan faktor ketidaksopanan terdakwa dan tidak ada etika dalam persidangan. Diketahui, pada bulan Agustus lalu, Nikita Mirzani sempat mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata untuk yang kedua kalinya. Namun, seperti sebelumnya, Niki kembali memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut. Alhasil, dalam sidang gugatan perdata Wan Prestasi yang digelar kemarin, agenda persidangan pun hanya berfokus pada pembatalan atau pencabutan gugatan yang diajukan oleh Nikita. Keputusan itu sontak menimbulkan tanda tanya besar, terutama bagi pihak lawan. Kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys pun tak bisa menyembunyikan rasa bingungnya. Pasalnya, mereka sudah 2 kali menghadapi gugatan yang sama dari Nikita, namun pada akhirnya gugatan tersebut selalu berujung pada pencabutan. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dan alasan Nikita Mirzani terus mengajukan lalu mencabut kembali gugatan Wan Prestasi tersebut? Perihal pencabutan gugatan perkara perdata Wan Prestasi nomor 953 PDTG 2025 Medan Selatan. Ya, atas nama gugat Nikita Mirzani panggilan sidang dan saya langsung kita juga iya ya. Di luar. Terkait masalah ini. Jadi setelah kita diskusi panjang, akhirnya kita putuskan bukan Wan Prestasi, tapi PMH. Makanya gugatan yang sebelumnya kami cabut seperti itu. Isi gugatannya adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Ya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Nggak apa-apa, masalah kecewa itu kan hal biasa. Itu haknya dia untuk kecewa. Namanya juga ini kan masih baru tahap kita pengajuan gugatan ya. Kalau belum sampai kepada jawaban itu dari majelis juga kan ngikutin daripada hukum acaranya, tetap akan mengambil sikap karena kita mencabut, jadi tidak dikasih kesempatan untuk membantah daripada pihak tergugat, seperti itu. Ya, kita kan selaku lawyer ya harus optimis ya. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun gugatan yang kita ambil, kita harus berpikir dengan matang, harus dengan analisa yang matang. Jadi kita tetap optimis dengan gugatan yang nanti. Menurut pihak Dr. Reza Gladys, melalui tim kuasa hukumnya, tindakan berulang yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan sekaligus sikap yang tidak menghargai jalannya persidangan. Bahkan, mereka menilai langkah tersebut berpotensi merendahkan martabat undang-undang di hadapan publik, karena persidangan seolah hanya dijadikan formalitas tanpa adanya tujuan yang jelas. Rasa kecewa pun tak dapat disembunyikan. Kuasa hukum Dr. Reza mengungkapkan bahwa niat mereka datang ke persidangan semata-mata ingin mendengar secara langsung apa sebenarnya pokok gugatan yang diajukan Nikita. Mereka ingin menyikapi gugatan tersebut dengan serius agar permasalahan dapat terang benderang. Namun, kenyataannya, gugatan kembali dicabut sehingga proses hukum seakan berjalan tanpa arah. Nah, inilah masuk hal-hal yang beratkan. Saya yakin penuntut umum akan memasukkan faktor ketidaksopanan terdakwa dan tidak ada etika dalam persidangan. Hari ini kami dari kuasa hukum ya
Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dengan niat baik, ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan Wan Prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami, ya khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk, kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal. Ya, jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Ya. Kita dua kali sudah dicabut, merasa dipermainkan nggak sih, Bang? Nah kan saya sudah bilang ya bahwa sebenarnya pengadilan ini adalah sebuah wadah yang dibuat oleh negara untuk setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tapi kalau cabut masuk, ini kan kita seperti dipermainkan. Siapa bilang nggak jelas? Ya ini seperti apa sih, Bang? Lah kan penggugatnya jelas, namanya ada. Nikita Mirzani mengkuasakan kami, Ismail Marzuki mengkuasakan kami. Itu penggugatnya jelas. Karena ini belum ada jawaban, tetap kan masih bisa ada kesempatan untuk dicabut. Itu aja hukum acaranya. Tidak ada komedi-komedian. Itu hanya asumsi aja. Tapi kalau misalkan mau berpendapat kan silahkan saja. Haknya daripada lawan ya silahkan saja. Ya, kalau dari perbedaan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan Wan Prestasi, perbedaan mendasarnya itu kalau memang Wan Prestasi itu berarti perkara itu didasarkan atas perjanjian. Nah, misalnya ada perjanjian kerjasama antara Nikita dengan si A, lalu si A ini tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan prestasi. Nah, maka Nikita Mirzani mengajukan gugatan Wan Prestasi. Nah, tapi kalau gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak ada dasar perjanjian, tapi perbuatan itu dilakukan dan mengakibatkan kerugian kepada Nikita Mirzani. Di lain sisi, tekad keras Nikita Mirzani untuk memperjuangkan apa yang ia anggap sebagai keadilan semakin jelas terlihat dari besarnya nilai gugatan ganti rugi yang mereka ajukan dalam perkara ini. Tak tanggung-tanggung, pihak Nikita menuntut ganti rugi material sebesar 4 miliar rupiah, ganti rugi akibat kelalaian senilai 40 miliar rupiah, serta ganti rugi imaterial yang mencapai angka fantastis, yakni 200 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu bukan angka kecil. Gugatan ini pun sontak menjadi sorotan publik, mengingat total klaim ganti rugi yang diajukan Nikita mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik tuntutan ganti rugi dengan nominal sebesar itu? Ada kerugian material ya, yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar. Begitu, tapi nanti kami akan sampaikan itu semua lewat persidangan ya, sehingga kami berharap hakim bisa memutuskan atau berpihak kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara keperdataan bagi prinsipal kami. Ya, kalau dalam perdata biasa itu angka segitu biasa aja. Bahkan ada yang hampir ratusan, ada yang hampir miliaran. Tapi di sini harus teman-teman juga melihat kerugian ratusan miliar ini apakah kerugian material atau kerugian imaterial. Karena biasanya ada beberapa prinsipal ataupun kuasa hukum itu mengajukan gugatan itu ratusan miliar itu, padahal kerugian
kerugian materialnya tuh hanya 5 miliar, hanya 10 miliar. Tapi yang fantastisnya itu kerugian imaterial gitu. Nah, kebanyakan juga kerugian imaterial ini diajukan ke pengadilan itu tidak berdasar gitu. Jadi kurang rasional juga, hanya mencantumkan bahwa kerugian ini akibat dari perbuatan si A, maka Nikita Mirzani mengalami kerugian ratusan miliar. Tapi kan harus diberikan dasar juga, hitungan juga gitu. Kerugian imaterial ini berdasarkan apa? Apakah akibat dari kerugian ini mengakibatkan Nikita Mirzani kehilangan pekerjaan atau apa? Nah, itu harus dijabarin juga. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa di dalam hubungan keperdataan itu ada 2 kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu, ya kan, setelah diselesaikan prestasinya, kemudian ada laporan polisi, ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali. Itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini, ya kan? Kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain pendapatannya, Pak, itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung, oke? Masih dengan keyakinan kuat bahwa usahanya tidak akan mengkhianati hasil, Nikita Mirzani terus menunjukkan tekad bulat dalam memperjuangkan keadilan. Upaya keras itu tampak jelas meski selama hampir 6 bulan ia bersama asistennya, Mahil, harus mendekam di balik jeruji penjara sembari menunggu kepastian nasib perkara pidana yang menjerat keduanya. Menurut penjelasan tim kuasa hukumnya, kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar dilayangkannya gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum. Mereka menilai langkah pihak Reza yang justru membuat laporan pidana, padahal diduga sebelumnya sudah ada kesepakatan, merupakan bentuk tindakan yang merugikan Nikita. Tak berhenti di situ, dalam proses persidangan pun terkuak adanya rekaman-rekaman suara yang diduga diperoleh dengan cara ilegal. Fakta ini menambah panjang daftar kejanggalan dalam perkara yang menimpa Nikita. Nah, adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam ini konteks perdata ya. Seperti itu. Perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain, ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus, ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya, ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza, produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang bagus banget. Pada prinsipnya kalau penggugat itu kan dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan, tapi tergugat juga punya hak dan kewajiban penuh untuk meyakinkan hakim, dia harus membuktikan. Kalau untuk pembuktian dari tergugat sendiri, ya dia harus membantah dalil-dalil dari pihak Nikita Mirzani. Dengan ratusan miliar yang diajukan gugatan ini kan kesempatan buat pihak tergugat untuk melakukan eksepsi, bisa menyatakan bahwa gugatan ini kabur, gugatan ini salah sasaran. Banyak peluang untuk pihak tergugat untuk membantah gugatan ini. Gitu. Nah, sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa
unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.